Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saudaraku, apa kabar? Sedulur-sedulur semuanya, mudah-mudahan baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Saudaraku, mau saya omong apa ya malam ini? Oh iya, gini loh. Setiap tahun, terutama di bulan Desember itu, kita selalu saja disuguhi berita-berita ataupun ya eh, adanya berita tentang boleh dan tidaknya mengucapkan selamat Natal atau selamat hari raya umat lainnya untuk saudara-saudara kita umat Islam. Ya, kalau menurut saya sih, yang mau mengucapkan selamat Natal ya silahkan. Dan yang tidak mau mengucapkan selamat Natal juga, ya monggo. Karena masing-masing yang membolehkan itu ada alasannya. Dan yang tidak membolehkan atau mengharamkan untuk mengucapkan Natal, itu juga punya alasan. Seperti begitu. Kalau saya sih, boleh saya biasa mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudara umat Kristiani. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara Kristiani yang merayakan, dan untuk kita semua selamat menyongsong tahun baru 2023. Gitu saja. Yang penting kita itu saling menghargai satu sama lainnya. Yang agak sedikit aneh itu, yang boleh dan tidak boleh mengucapkan selamat Natal itu kadang saling nyinyir-nyinyiran gitu, saling sindir-menyindir gitu. Padahal kan seperti yang saya bilang tadi, ya sudah nggak apa-apa, silakan saja. Karena semua punya acuan, mau mengucapkan atau tidak mengucapkan. Dan saya yakin saudara-saudara kita itu yang beragama Kristen, itu entah mau diucapkan selamat Natal atau tidak, untuk mereka itu nggak masalah. Yang penting kan saudara-saudara kita itu tetap bahagia merayakan Natal dengan aman, damai, penuh sukacita di hari yang tentunya hari yang sangat berarti untuk saudara-saudara kita itu. Sudahlah, kita nggak usah lanjutkan lagi tentang masalah ucapan Natal itu. Rasanya sudah terlalu sering gitu diulang-ulang gitu ya. Nah saudaraku, tapi di tahun ini yang cukup memprihatinkan di bulan Desember ini ya, pada saat pelaksanaan Natal itu ada, sepengetahuan saya ada 3 tempat itu adanya pelarangan Natal di rumah, di tempat tinggal saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu. Ya, itu kalau nggak salah di daerah Bogor, kemudian Maja itu di mana, Jawa Barat juga ya, seperti itu. Dan agak anehnya, biasanya di kawasan Indonesia Timur, Sulawesi itu aman-aman saja, nggak ada berita tentang pelarangan-pelarangan seperti itu. Mau Sulawesi, Maluku ataupun Papua biasanya aman-aman saja ya. Tapi tahun ini di Sulawesi itu ada satu tempat juga yang warga masyarakat melarang saudara Nasraninya untuk melaksanakan ibadah di rumah tempat tinggal. Alasannya itu, bahwa tempat tinggal itu bukan gereja, jadi nggak boleh dipakai untuk beribadah itu. Halo, kalau memang semua ibadah itu harus dilaksanakan di gereja atau di masjid, lah piye toh ceritanya? Itu yang di Bogor, kemudian yang di mana lagi itu, mereka melaksanakan ibadah di rumah itu karena gak ada gereja di situ. Jadi mereka berkumpul sesama saudara, sesama kerabat gitu, kumpul di satu rumah, kemudian mereka beribadah. Nah, warga masyarakatnya di seputaran situ, di kompleks ataupun di desa ataupun di kelurahan itu yang melarang untuk melaksanakan ibadah di situ. Wah, ini kan repot ini. Seharusnya hal-hal seperti begini itu nggak terjadi di negara kita, Republik Indonesia ini, sepanjang kita masih mengakui bahwa
acuan kita, panutan kita, tuntunan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 gitu. Nah, kita kan harus tahu juga tuh saudara-saudara kita yang melarang itu. Mereka beribadah di rumah itu karena mereka belum punya gereja, itu satu. Kemudian yang kedua, kita kan sering mendengar di berita atau melihat di YouTube atau di televisi itu kan bahwa untuk mendirikan gereja itu di kawasan sana itu tidak mudah gitu, harus melalui proses yang panjang gitu, ya seperti itu. Bahkan ada yang sudah mendapat surat izin pun ada yang tetap mendapat penolakan untuk pendirian tempat ibadah. Nah, kita ini kan katanya siapa kita? Pancasila. Pancasila nomor pertama itu kan apa, Pak? Saudara? Hah? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau orang dilarang beribadah, nah terus piye? Ketuhanan yang Maha Esanya itu di mana gitu? Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada orang yang satu kaum, satu kelompok, satu agama boleh diberikan tempat untuk beribadah, kemudian yang lainnya dilarang, itu apa adil? Kan nggak adil juga. Berarti kan Pancasila belum membumi, belum mengakar ini di sebagian masyarakat kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa untuk saudara-saudaraku umat Kristen, kita harus yakin juga bahwa tidak semua saudara-saudara kita atau kami umat Islam itu melarang pelaksanaan ibadah di rumah ataupun di tempat tinggal itu. Buktinya kan banyak timbul itu pro kontra itu ya tentang pelaksanaan ibadah itu. Saudara-saudara kita umat Islam juga pun banyak yang menentang pelarangan itu. Jadi ya ada kasus 1-2 itu, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang itu nggak terjadi lagi seperti itu. Nah, kalau ibadah itu harus cuma di rumah, dalam perjalanan, kalau nggak ada musola di rest area, di pom bensin atau di mana, itu kita mau sholat di mana? Kan? Seperti itu. Nah, yang melarang itu juga saya kira, yang melarang orang beribadah di hari Natal itu karena kurang jalan, kurang piknik juga itu. Itu kita lihat di berita ketika Idul Fitri tahun kemarin tuh. Salah satu kabupaten di Papua kalau nggak salah. Itu halaman gerejanya diizinkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Wah, keren sekali itu. Ya, itu yang harus ditiru gitu. Masa sih kita ini karena ada orang saudara kita beribadah gitu, suaranya itu kemudian bisa mengganggu keimanan kita, akidah kita jadi terganggu gitu. Kan salah ini, ada yang salah dalam beragama kalau seperti itu. Kalaupun ibadah di tempat tinggal itu, ibadah Natal kemarin, itu kan gak lama juga itu. Paling banter-banter itu antara 3-4 jam, itu sudah selesai itu ibadahnya. Kalaupun ada suara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan ibadah Natal kemarin, itu kan palingan suara-suara nyanyian. Biasalah saudara kita umat Nasrani kalau melaksanakan ibadah itu ada menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian. Ya itu seberapa lama sih? Itu kan saya kira nggak mengganggu amat itu. Yang mengganggu itu kalau ada pesta pernikahan, pasang sound system dengan kekuatan yang luar biasa, yang diputar lagu-lagu dangdutan itu berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah itu yang kita terganggu, itu yang mengganggu sebenarnya, bukan orang beribadah gitu kan, seperti begitu. Orang ibadah dilarang, wah, itu akal nalar, akal sehat kita nggak nyampe, saya nggak nyampe sampai di situ. Nah kemudian berikutnya, kalau orang beribadah itu kan bagus. Saya bertetangga dengan orang beragama lain, orangnya rajin beribadah, rajin ke masjid atau rajin ke gereja, pasti akhlaknya juga akan baik, ya, nggak akan mengganggu orang, sifatnya nggak suka mencuri, nggak suka nyolong, ya kan kita juga sebagai tetangga aman kan. Kita itu terganggu kalau apa? Kalau tetangga kita itu kumpul kebo,
minum-minum, mabuk, ribut, muter-muter lagu keras-keras ya, ya itu kita terganggu. Tapi masa sih orang beribadah kita terganggu? Ya aneh itu. Nah, terus berikutnya lagi loh, pelarangan ibadah ini seolah-olah tempatnya itu adalah jadinya tanah suci loh. Padahal saya itu masih ingat ya, dulu ketika masih SD, itu guru saya pernah bercerita tuh bahwa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan tempat kepada 60 orang Nasrani yang pada saat itu melakukan perjalanan sampai di Madinah, tidak ada tempat beribadah dan itu bertepatan dengan hari Minggu, dan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan tempat untuk mereka beribadah. Karena di Madinah pada saat itu belum ada tempat yang layak, dianggap layak untuk umat Nasrani 60 orang ini melaksanakan ibadah. Kemudian Nabi Muhammad SAW luar biasa menyiapkan Masjid Nabawi Madinah itu sebagai tempat ibadahnya mereka. Luar biasa. Nah, kalau Nabi kita, junjungan kita seperti itu, nah kenapa kita di negara Republik Indonesia tercinta bisa terjadi hal-hal seperti itu? Apa kita itu tidak melampaui batas? Ya, saya kira itu catatan terakhir untuk kita semua. Ya, toleransi itu penting. Ya, toleransi itu penting. Yang penting toleransi yang tidak kebablasan. Ya, saya kira cukup dari saya obrolan malam ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang sependapat, tetapi selanjutnya saya serahkan ke sedulur-sedulur semua untuk menanggapi apa yang saya sampaikan ke kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan dan persatuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.